Bung Hatta adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah anak dari Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ayahnya adalah keturunan ulama terdekat di Batu Hampar, di dekat Payakumbuh, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang artinya harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu Bung Hatta. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak, yang semuanya adalah perempuan. Bung Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambe, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat OCH dan aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Kemudian Bung Hatta dibawa kakeknya ke Mekah dan melanjutkan pelajaran di bidang agama yakni ke Mesir atau Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rami Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dengkar. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Saat penjajahan Jepang, Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pengagasan Timur. Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan atau mereka yang bekerja dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim Pringgodingo, Surahman, Sujitno, Sunarjo, Supomo, dan Sumargo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru.
pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, dengan tugas mengelola usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yahmin, Hamad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Ahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Djokrosujoso. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik, lalu dibawa ke sebuah rumah milik salah satu pimpinan PETA di sebuah kota kecil Rengas Dengklok dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui Sumabucho, Kepala Pemerintah Umum, Maijen Nishimura, untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman, sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan dengan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, Bung Hatta bersama Bung Karno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB, dan keesokan harinya pada 18 Agustus 1945, Bung Hatta resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang dilaksanakan pada 25 Februari sampai dengan 6 Maret 1947. Dan hasilnya, persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda I, pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, dan pada saat itu ia masih berada di Pematang Siantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Mr. T. Hasan, tiba di Bukit Tinggi. Sebelum pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Pemuda I di Tasikmalaya dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono, yang isinya, "Merdeka, bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi." DPR menolak secara halus permintaan Bung Hatta dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian, 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956 dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Akhirnya, pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Bung Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Di akhir tahun 1956, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar itu ingin diberikan pada tahun 1951. Namun, gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu, tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Kata dia, nanti saja kalau saya telah berusia 60 tahun. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau dan keluarga pindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari setelah pensiun adalah menambah penghasilan, menulis buku, dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden, tapi pada tahun 1957, dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Rakyat di sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country. Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia, yang bukan lagi sebagai wakil presiden. Tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno dengan biaya negara karena perlengkapan medis di sana jauh lebih lengkap. Bung Hatta wafat pada 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana, selama hidupnya Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali. Dan terakhir pada 3 Maret 1980, keesokan harinya ia disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh wakil presiden pada saat itu, yaitu Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.